Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan, tapi tentunya Kak Firvi nggak sendirian dong. Mari kita panggil Kak Reda dan Kak Jenny. Hai, selamat pagi adik-adik. Nah, musik. Ayo, di rumah udah mandi belum adik-adik? Udah taat belum? Wah, pasti udah ya. Betul nggak Kak? Ya dong. Udah wangi kan? Iya, udah makan? Sudah pastinya. Yuk, karena biar tubuh kita sehat selalu. Musik sekali lagi, ya. Hari
Haleluya. Ada sukacita? Ada Oh, ada dong. Tentunya. Ada sukacita adik-adik? Pastinya. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Nah, sekarang adik-adik kalau mau duduk silahkan. Mau bersujud silahkan. Ayo kita menyembah Tuhan. Kalau mau berdiri juga boleh seperti Kak Jen sama Kak Reda. Betul nggak? Betul banget. Oke, kita menyembah Tuhan. Oke, adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita ulangi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini. Adik-adik sama-sama bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami dapat menyertai Engkau. Engkau dapat menyertai kami bersama mama bapak kami, bersama keluarga kami, bersama saya sendiri.
Terima kasih Tuhan. Sekarang saya membenarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi kita ya minggu ini bersama dengan Kak Lisa dan juga Kak Selfie. Kak Lisa nggak bisa sendirian, suka berteman. Jadi Kak Lisa minggu ini ngajakin Kak Selfie lagi. Wah, mantap ya. Apa kabar Kak Selfie? Luar biasa Kak. Kakak apa kabar Kak? Luar biasa, tetap semangat dong. Tetap semangat. Apalagi ini hari apa nih Kak? Hari ini hari Minggu Kak. Minggu. Harinya Tuhan Kak. Harinya Tuhan, saatnya Luar biasa. kita berkumpul lagi di Psalm 21 Kids. Kakak. Oh, Kak Selfie lupa, Kak Lisa juga lupa. Bukan Kak lupa Selfie ya? grogi kali Oh, kakaknya, grogi Kak. ya, Kak Lisa juga grogi. Nah, adik-adik, nggak terasa ya, minggu ini, minggu pertama, kita masuk di dalam bulan Mei. Bulan Mei itu bulan keberapa, ayo Kak Selfie? Tahu nggak bulan keberapa? Tahu dong Kak, bulan kelima. Bulan kelima dalam waktu 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Adik-adik tahu nggak nama bulan-bulan dari yang pertama sampai yang ke-12? Kak Selfie tahu nggak? Tahu loh Kak. Tahu ya? Itu Hafal ya? bulan yang itu kan, yang menunjukkan waktu kan Kak. Bukannya itu bulan Sabit, bulan Purnama, bukan kan Kak? Oh iya ya, ada 2 bulan ya. Iya. Bulan yang di atas sama bulan tanggalan beda ya. Oh, Iya Kak. Yuk adik-adik yuk. Sebelum kita mulai dengarkan cerita firman Tuhan, kita belajar sedikit ya tentang bulan-bulan. Siapa tahu ada adik-adik yang belum tahu. Kita mulai ya dari bulan pertama. Bulan pertama itu bulan Desember. Bener kan Kak? Ih salah deh kakak nih, Salah ya? salah deh. Bukan Kak, kalau yang Desember tuh hari itu bulan lahirnya Tuhan Yesus Kak. Itu bulan pertama. keberapa? Kalau Desember kan bulan pertama. Bukan Kak, Desember Oh. tuh bulan ke-12 Kak. Yang pertama itu Januari Kak. Iya ya lupa. Coba Coba ya, Kak. Kak Selfie sebutin, siapa tahu Kak Lisa nanti lupa lagi kan. Kak Selfie sebutin 12 bulan. Yang pertama, Januari, yang kedua Februari, ketiga Maret, bulan keempat April, bulan kelima Mei, terus, bulan keenam Juni, terus, bulan ketujuh Juli, terus, bulan ke-8 November, terus. bulan Salah, kok bulan 8 November? salah ya Kak ya? Oh Juli, iya, sampai Juli. Salah Kak, bulan ke-8 tuh Agustus. Agustus. Kak, Agustus. Agustus. Bulan ke-9 September, September. bulan ke-10 Oktober, Terus ke-11-nya November, ke-12-nya Desember Kak. Desember ada 12 bulan di dalam waktu 1 tahun, seperti 12 murid Kristus. Nah, kalau 12 murid Kristus, adik-adik pada hafal nggak? Hafal nggak? Kak Selfie hafal nggak? Kak Selfie agak lupa Kak. Sama lah, kalau kayak gitu ya, nanti kita belajar lagi. Nah, adik-adik, di bulan Mei ini biasanya ada peristiwa besar apa ya kira-kira ya? Kalau bulan kemarin itu Oh, ulangan Kak, ulangan akhir semester. Kalau di bulan Mei itu selalu identik dengan ulangan akhir semester. Jadi sebentar lagi adik-adik pasti sudah mau menghadapi ujian. iya. Ulangan. Terutama yang kelas 6 Kak, kelas kalau 3 SMP, SMA. SMA. Kalau yang 3 SMA udah nggak ngeliat sekolah minggu Kak. Oh, yang iya, kelas iya. 3 SMP dan juga kelas 6 pasti sebentar lagi akan ujian akhir sekolah. Nah, kalau ujian akhir sekolah kira-kira apa yang perlu kita siapin Kak? Tapi bukan cuma ujian akhir sekolah sih, yang ulangan adik-adik juga ulangan akhir semester. Kira-kira kalau udah mau deket-deket ini enaknya ngapain ya Kak ya? Kak Selfie biasa ngapain? Kalau dulu sih siapin liburan Kak. Oh, siapin liburan, ulangan aja belum. Iya salah dong sebenarnya. Ya, jadi ngapain? Kak. Jadi ngapain dulu? Biasanya Siapin apa buat menghadapi ulangan? Buat menghadapi ujian? siapin materi-materi Kak yang udah dipelajari. Oh, dikumpulin, disatukan. Disatukan. Terus apa lagi? Ayo. Terus jaga kesehatan Kak. Oh iya bener, kurangin makanan-makanan yang bikin batuk. Nah terus, apa lagi? Banyak minum air putih adik-adik. Iya benar. Terus? Sama banyak berdoa Kak tentunya Kak. Berdoa supaya apa? Iya lah Kak, berdoa lah Kak. Supaya belajarnya ngerti gitu ya. Iya kan masuk otak Kak, kan Tuhan yang memampukan kita Kak. Oh iya Bukan- pinter, bener loh adik-adik, Tuhan yang memampukan kita. Dan juga kalau buat Kalisa, kurangin main game. Iya, sama nonton itu tuh Kak. Yang tuk-tuk-tuk tuh, nonton yang tuk-tuk-tuk tuh dikurangin dulu. Jadi banyakin belajar supaya kita bisa ulangan, bisa ujian, terus bisa lulus, bisa naik kelas dengan nilai yang terbaik.
Jadi nanti kalau waktu ulangan atau ujian jangan pakai bangun. Kan Nanti udah dikasih ilmunya- materi ya, Mam. Iya, nanti ilmunya nggak terserap lah ya. Oh, nggak diserap. Ngomong, Main yuk kasih aku. ayo kak, main tuh seru ya kak. Makanya kalau misalnya main tuh boleh. Boleh Kak, ya. loh, sekali-sekali. Kita main aja, Kak. Ayo, Main apa? Eh kak, ada unyu kak. Bawa, Kak. Iya, Kak. Yuk, jadi main yuk. Wah, Kak, kita mau main apa nih? Bangun menara aja ya. Coba kita bisa bikin menara setinggi apa, Kak? Menara tuh apaan kak? Menara ngerti, Kak. itu apa ya? Pokoknya bangunan tinggi sekali gitu, yang sampai bisa mencapai ke langit. Pernah lihat nggak, Kak? Nggak pernah kak. Lihatnya gedung doang kak, tinggi. Nggak ada yang sampai ke langit kak. Ada sih beberapa sekarang banyak yang bangun itu bangunan tinggi sampai bisa ke langit, tapi menara itu seperti bangunan, yaitu bangunan yang tinggi itu. Oh gitu. Cuman menara nggak ditinggali orang, cuman bangunan aja. Oh gitu. Di Alkitab tahu nggak, Kak, ada cerita tentang menara Babel loh. Pernah dengar nggak adik-adik? Iya. Kak Lisa pernah dengar loh, pernah baca juga tentang menara Babel. Ada di ada di kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 Oh, sampai 9. Adik-adik mau tahu nggak adik-adik? Yuk Cerita kita tentang coba. apa? Itu yang tentang menara Babel nih. Oh iya ya. Coba yuk. kita baca yuk. Baca yuk. Adik-adik siapin Alkitabnya Alkitabnya. dulu. Ayo Buka dong. yuk kita buka yuk. Buka dong Iya. Alkitabnya. Tadi apa kak? Kitabnya di apa kak? Kitab di Kejadian 11 Yuk. ayat 1 sampai 9. Kita Oh. baca dulu bentar yuk. Oke, ayo. Sambil main, sambil Kak Ayo, Lisa susun. Kejadian. Yuk adik-adik udah belum? Udah ketemu belum? Susun menara. Ah, udah ketemu belum Kak Selvin? Hampir kak. Udah kak. Ah, Oh baca iya. Kak Selvi tentang menara Babel. Ada apa tuh tentang menara Babel? Yuk adik-adik ya. Sama-sama kita baca ya. Coba kita cari tahu tentang menara Babel. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Terus ngapain Kak? Ayat ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Ayat keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Terserahkan. Nah, terus Terserak tuh apa sih kak? terpecah-pecah, Oh, pencar-pencar, terpecah-pecah. pergi Oh, kemana-mana sendiri-sendiri. Oh lanjut ya kak ya. Nah, terus Ayat kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat ketujuh, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kakak, sama gitu kayak kali menara Babel. Menara Babel ya? Iya ya. Kayak Kenapa ya Tuhan nggak boleh itu menara Babelnya dihancurkan sama Tuhan? Kira-kira kakak tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak kenapa? Tahu nggak adik-adik kenapa? Kalau ini bukan sengaja ya? Sengaja sih. Kenapa? Ayo. Kayaknya kan Tuhan tuh pernah berfirman kak, bahwa apa tuh kita tuh harus beranak cucu dan penuhilah bumi kak. Nah, terus kenapa? Nah, sedang ini kan mereka tidak berpencar kak. Mereka berkumpul kak. Nah, Benar nggak sih kak? itu benar. Nah, coba ya kita baca ya di ayat yang keempat. Juga kata mereka,
marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, sampai ke langit, Kak. Dan marilah kita cari nama. Kakak tahu nggak artinya cari nama? Ayo, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Oh, dia kayaknya buat biar terkenal, Kakak. Nah gitu. Nah adik-adik, kita masuk ke firman Tuhan yuk. Minggu ini kita mau bahas tentang Menara Babel dan Hari Pentakosta. Apa ya hubungannya Menara Babel sama Hari Pentakosta? Kak Selvi tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, super kebenaran kita minggu ini adalah kekuatan di dalam kesatuan. Kekuatan di dalam kesatuan. Seperti itu, Kak. Seperti apa? Seperti Berarti- Menara Babel. Iya. Mereka mempunyai kekuatan di dalam kesatuan. Sama juga kalau di hari Pentakosta, para rasul-rasul Tuhan, para murid Kristus berkumpul. Mereka menjadi kuat di dalam kesatuan. Tapi yang satu Tuhan tidak suka, yang satu Tuhan berkenan. Kenapa? Kenapa tuh, Kak? Nah, seperti yang Kalisa tadi udah bilang, orang-orang pada zaman dahulu ketika membangun Menara Babel, mereka berkumpul supaya mereka tidak terserakkan dan mereka mau mencari nama. Mencari nama itu secara tidak langsung artinya mereka tuh sombong. Mereka pikir karena mereka belajar, mereka pintar, mereka hebat, mereka kuat, mereka mau berkumpul supaya kekuatan mereka tidak terpecahkan, supaya mereka bisa selalu menjadi pemenang. Tetapi dengan kekuatan mereka sendiri, itu sebabnya Tuhan tidak suka. Itu sebabnya juga ketika peristiwa Menara Babel diruntuhkan, bahasa yang ada di muka bumi yang waktu itu cuma satu menjadi banyak. Kayak sekarang nih, kalau kayak sekarang kan bahasa kita banyak tuh. Kalau di rumah ada yang pakai bahasa Cina, ada yang pakai bahasa Dayak, ada yang pakai bahasa Melayu, ada yang juga mungkin udah belajar pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Mandarin. Banyak ya, Kak ya? Banyak. Nah, kalau dulu tuh enggak cuma satu, tapi karena satunya itu semua orang menjadi sombong. Jadi Tuhan tidak suka, makanya Tuhan mengacaukan mereka semua. Kayak gitu. Nah, Kak Selvi tahu Gimana nggak? lanjutannya, Kak? Kak Selvi tahu nggak bersatu itu artinya apa? Bersatu itu kan bersama-sama, Kak. Bersama-sama untuk satu tujuan, Kak. Betul nggak sih, Kak? Iya, pintar. Pintar. Betul, Adik-adik betul di ya? rumah juga pintar kan? Kesatuan itu artinya bergabung bersama untuk satu tujuan. Nah, kalau di peristiwa Menara Babel, Tuhan tidak suka dengan tujuannya mereka. Karena kenapa? Tujuannya mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi Memuliakan Tuhan. untuk Maksudnya apa? memuliakan diri mereka sendiri. Nah, iya, memuliakan Tuhan maksudnya seperti apa? Ayo, Kak Selvi tahu nggak kalau memuliakan Tuhan itu seperti apa? Contohnya, Apa ya, Kak ya? tahu nggak? Nah, contoh sekarang nih ya, Kak Selvi, Kak Alisa mau memuji Kak Selvi sedikit. Kak Selvi hari ini cantik. Kak Selvi jawabnya apa? Terima kasih biasa, Kak. Terima kasih. Seharusnya kalau misalnya kita mau memuliakan Tuhan, ketika kita dipuji, kita harus kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Contohnya, Kak Selvi cantik sekali. Terima kasih, puji Tuhan. Kecantikan yang Kak Selvi punya itu dari Tuhan. Adik-adik juga sama. Kalau misalnya dipuji, ih kamu cantik ya, kamu manis ya, kamu pinter, kamu ganteng. Adik-adik jawabnya apa? Terima kasih, puji Tuhan, karena semua dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepadaku. Kalau aku cantik, aku pintar, aku hebat, aku sehat, aku kuat, punya papa mama yang sangat sayang sama aku, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Itu yang namanya memuliakan Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong, kayak. Nggak boleh. Nah, orang-orang di waktu zaman Menara Babel, mereka menjadi sombong, mereka mencari nama buat diri mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan tidak suka dan Tuhan mengacaukan mereka. Nah, itu kesatuan yang tidak baik tuh. Ada kesatuan yang baik. Contohnya ketika di hari Pentakosta. Ada apa ya di hari Pentakosta? Ada apaan sih, Kak? Tahu nggak ada apa? Tahu, Pak. Nggak tahu. Nah. Adik-adik pernah dengar nggak adik-adik Pentakosta, adik-adik? Bulan lalu bulan apa? Tadi udah baru sebut. Kan ada Bulan Paskah, Kak. Bulan hari Maret. Paskah, bulan Maret, bulan April, iya, Kak Selvi. April. Aduh, kakak nih Nah. jadi lupa nama bulan. Lu barusan belajar. Bulan lalu, bulan April kita merayakan Paskah. Paskah itu ada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus
Terus Tuhan Yesus 3 hari kemudian bangkit dari kubur, dan setelahnya Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, waktu Tuhan Yesus dihukum, mati, dan disalibkan, naik ke surga dan turun naik ke surga, para murid-murid Kristus itu terpencar semuanya kemana-mana, karena ada yang takut, ada yang ragu, ada yang juga sedih segala macam. Nah, tapi mereka akhirnya memperoleh keberanian untuk bersatu. Nah, itu jadi itu mereka namanya, bersatu. namanya hari Pentakosta, Kak. Belum. belum. Mereka Oh, bersatu. ya, Ketika mereka bersatu, mereka bersekutu bersama, mereka berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sesuatu yang disukai Tuhan. Nah, mereka melakukan itu bersatu untuk apa? Pertama, pastinya untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua, untuk menantikan janji Tuhan. Itu yang terjadi di hari Pentakosta. Oh. Jadi sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih kita bersatu? Boleh nggak sih kita bersama-sama berkumpul? Gimana adik-adik? Boleh Menurut apa kalian boleh atau enggak kita bersatu? Nah, boleh apa enggak? Ayo. Boleh. Kalau misalnya boleh Kak ya. Boleh lah, kan ada mau bersatu yang baik Kak tadi Kak. Iya, kalau kita bersatu, satu tujuan kita yaitu memuliakan Tuhan, tentu Tuhan berkenan. Tentu Tuhan suka sama kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan juga akan menguatkan kita. Kalau gitu itulah Kak, sama lah Kak, sama yang kalau misalnya adik-adik di rumah tuh yang lagi ibadah, dia ibadah sama cecenya, adiknya, mereka bersatu gitu, ibadah sama-sama Kak. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tuhan suka. Tapi sekarang kan lagi corona nih, Iya. lagi COVID, nggak boleh bersatu sama teman-teman yang dari luar ya. Nggak boleh, harus jaga jarak dulu. Iya, adik-adik safe di rumah dulu kan Kak. Iya. Nah, sekarang kayaknya udah lama ya Kakak Selfie sama Kak Lisa ngomong. Terima kasih. Nah, hari Minggu ini kita bahas sampai situ dulu ya. Minggu depan adik-adik kita bakalan membahas lagi tentang hari Pentakosta. Oh. Lebih dalam lagi supaya adik-adik semua mengerti. Oke? Berarti ada lanjutannya ya. Ada. Berarti ditunggu. Adik-adik Dong, jangan lupa masa ya, nggak adik-adik ya, ditunggu? minggu depan kita sekolah minggu lagi. Ada Oke. kelanjutannya loh adik-adik loh. Ada kelanjutannya. Nah, karena udah selesai, udah cukup lama Kak Selfie sama Kak Lisa nemenin adik-adik, kita sekarang doa tutup yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Kak Selfie pimpin dalam doa. Kak, katanya kakak pimpin doa tadi. Kakak Maaf adik-adik. kakak Yuk, Kalisa kita doa. lupa adik-adik. Kalisa tuh katanya ada janji mau mendoakan adik-adik juga. Adik-adik kan mau ulangan dia kan kak, jangan lupa. Iya. Kakak nih Oke deh, lupa oke, nih. yuk. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Benar Tuhan, sungguh hanya nama Tuhan yang patut dipermuliakan. Hanya nama Tuhan yang memenuhi setiap bumi dan surga. Dan Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami mau Tuhan bersatu untuk memuji, memuliakan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk sharing firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hikmat pengertian yang Tuhan sudah berikan kepada kami sehingga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri sekolah minggu kami pada hari ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.